Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Untuk angkatan 2020, selamat datang di Laboratorium Anatomi dan Fisiologi Manusia, Laboratorium Biofarmasi dan Toksikologi, Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin. Perkenalkan, saya Nur Fadila Asfa. Saya penanggung jawab praktikum darah dan komponennya. Pada praktikum ini kita akan membahas komponen darah, perhitungan komponen-komponen darah, serta bagaimana kaitannya dengan kondisi klinis yang berkaitan dengan jumlah komponen darah tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas bagaimana apa itu hematopoiesis atau pembentukan darah, serta kemudian kita akan membahas tentang komponen penyusun darah. Selanjutnya yakni jenis-jenis leukosit atau sel darah putih. Selanjutnya yakni perhitungan leukosit dan eritrosit, di mana ini akan kita lakukan praktikum mengenai bagaimana cara perhitungan leukosit dan eritrosit, serta bagaimana kondisi klinis yang berkaitan dengan jumlah leukosit dan eritrosit. Nah, yang pertama kita akan membahas hematopoiesis atau pembentukan darah. Semua darah berasal dari stem cell atau sel batang primitif yang diperoleh dari sumsum tulang belakang. Nah, stem cell ini akan berdiferensiasi menjadi 5 jenis sel, yaitu proerythroblast, myeloblast, lymphoblast, monoblast, dan megakaryoblast. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bagan pembentukannya. Nah, pertama kita lihat dari proerythroblast. Proerythroblast ini akan membentuk eritrosit atau sel darah merah. Nah, kita lihat pada tahap dari late erythroblast atau normoblast. Nah, di sini nukleusnya akan keluar, sehingga ini menjadi alasan kenapa eritrosit itu tidak memiliki inti sel. Nah, selanjutnya yakni myeloblast. Myeloblast ini akan membentuk 3 jenis sel komponen darah, yakni basofil, eosinofil, dan neutrofil, yang kesemua dari komponen darah ini memiliki granulosit. Kemudian lymphoblast akan berubah menjadi limfosit, monoblast akan menjadi monosit, kemudian megakaryoblast ini akan berdiferensiasi atau berubah menjadi platelet atau trombosit. Saya perlu tekankan bahwa basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit semuanya merupakan jenis dari sel darah putih. Nah, basofil, eosinofil, dan neutrofil merupakan jenis leukosit yang bergranula atau leukosit granulosit. Sedangkan limfosit dan monosit merupakan leukosit yang tidak memiliki granula, sehingga disebut sebagai agranulosit leukosit. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen darah. Darah tersusun dari 2 komponen utama, yakni plasma darah dan komponen darah lain. Plasma darah menyusun 55% dari total darah, sementara sel darah putih dan platelet hanya 5%, dan sel darah merah tersusun dari menyusun sekitar 45% dari jumlah darah. Nah, komponen darah lain yang dimaksud di sini ialah sel darah merah, eritrosit atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan platelet atau trombosit. Kita akan membahas satu persatu dari komponen-komponen darah ini. Yang pertama kita akan membahas mengenai plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen utama dari darah, yakni yang kita lihat sebelumnya, yakni sekitar 55% dari darah. Nah, plasma darah ini terdiri dari 92% air dan 8%-nya merupakan campuran kompleks antara zat organik dan anorganik. Nah, plasma darah tersusun dari 2 komponen utama, yakni protein plasma dan nutrien, serta bisa disebut sebagai senyawa-senyawa organik yang berperan dalam proses metabolisme. Protein plasma ini mencapai sekitar 7% dari plasma, dan ada 3 jenis protein plasma yang merupakan penyusun utamanya, yakni albumin yang berkisar antara 55-60%, globulin sekitar 30%, dan fibrinogen yakni sekitar 4%. Nah, albumin di sini berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik klorid darah, sedangkan globulin ini berfungsi sintesis dalam hati, serta terdapat 3 jenis globulin, yakni alfa, beta, dan gamma globulin. Sedangkan fibrinogen ini seperti kita ketahui mungkin berperan dalam pembekuan darah. Di sini sudah ada 90% dari penyusun darah. Nah, 1%-nya ini tersusun dari nutrien-nutrien, gas darah, elektrolit, mineral, hormon, serta
vitamin dan zat-zat sisa. Selanjutnya yakni sel darah merah. Sel darah merah atau yang biasa kita sebut sebagai eritrosit. Nah, jumlah sel darah merah pada laki-laki sehat rata-rata sekitar 4,2 sampai 5,5 juta sel per milimeter kubik. Sedangkan pada perempuan sehat rata-rata sekitar 3,2 sampai 5,2 juta sel per milimeter kubik. Fungsi sel darah merah ini berfungsi dalam mentransfer oksigen, mentransfer karbon dioksida, serta pengaturan pH darah atau mengatur asam basa di dalam darah. Nah, umur dari eritrosit ini biasanya sekitar 120 hari. Perlu kita ketahui bahwa eritrosit ini dibentuk di dalam sumsum tulang belakang, akan berkembang dan matang, dan akhirnya maka akan keluar ke pembuluh darah. Selanjutnya, yakni sel darah putih atau leukosit. Nah, leukosit ini jumlah normal leukosit rata-rata sekitar 7.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik. Fungsi dari sel leukosit itu melindungi tubuh terhadap invasi benda asing dan umumnya bekerja pada jaringan, bukan pada sistemik atau bukan pada aliran darah. Nah, semua leukosit ini memiliki kemampuan fagositosis, tetapi hanya dua jenis sel leukosit yang lebih berkembang sifat fagositiknya, yakni neutrofil dan monosit. Nah, selanjutnya kita beralih ke trombosit, yang merupakan komponen darah terakhir yang kita bahas di sini. Trombosit ini berjumlah sekitar 250.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran sel darah merah. Sitoplasmanya ini terbungkus dari suatu membran plasma yang mengandung berbagai jenis granula yang berhubungan dengan proses koagulasi darah. Trombosit berfungsi dalam homeostatis atau keseimbangan tubuh, keseimbangan cairan tubuh, dan perbaikan pembuluh darah yang robek. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis leukosit. Nah, leukosit di sini terbagi atas dua jenis, yakni granulosit dan agranulosit. Granulosit contohnya jenis selnya yakni neutrofil, basofil, eosinofil. Sedangkan agranulosit ini memiliki jenis sel monosit dan limfosit. Pertama kita akan membahas neutrofil. Neutrofil ini jumlahnya sekitar 60% dari jumlah sel darah putih di dalam tubuh. Kemudian neutrofil memiliki granula yang berwarna merah muda di dalam sitoplasmanya. Nukleusnya memiliki 3-5 lobus yang dihubungkan oleh benang kromatin tipis. Diameternya mencapai sekitar 9 mikrometer sampai 12 mikrometer. Apa sih fungsi dari neutrofil ini? Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, neutrofil ini memiliki sifat fagositik yang besar, sehingga dia berperan dalam sel-sel ini akan bergerak ke jaringan yang terinfeksi untuk menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, atau agen penyebab cedera lainnya. Selanjutnya yakni basofil. Basofil ini berjumlah sekitar kurang dari 1% dari jumlah leukosit. Basofil memiliki sejumlah granula sitoplasma dan bentuknya tidak beraturan dan akan berwarna keunguan sampai hitam serta memperlihatkan nukleus yang berbentuk S. Fungsinya menyerupai fungsi sel emas, yakni akan menghasilkan histamin, jaringan meningkatkan aliran darah ke jaringan yang terinfeksi, serta memiliki aktivitas seperti heparin yang merupakan antikoagulan yang akan membantu mencegah penggumpalan darah intravaskular. Selanjutnya yakni eosinofil. Eosinofil ini jumlahnya sekitar 1-3% dari jumlah sel darah putih. Eosinofil ini memiliki granula sitoplasma yang kasar dan besar dan berwarna orange kemerahan atau berwarna jingga kemerahan. Sel ini memiliki nukleus yang berlobus 2 dan berdiameter 12 mikrometer sampai 15 mikrometer. Apa sih fungsi dari eosinofil ini? Eosinofil ini memiliki aktivitas fagositik yang lemah dan berfungsi untuk detoksifikasi histamin yang diproduksi oleh sel emas dan jaringan cedera saat inflamasi berlangsung. Selanjutnya, yakni monosit yang jumlahnya sekitar 3-8% dari jumlah sel darah putih. Monosit ini diameternya berukuran 12 mikrometer sampai 18 mikrometer. Nukleusnya besar serta berbentuk seperti telur ataupun ginjal.
Nah, seperti gambar. Kemudian dikelilingi oleh sitoplasma yang berwarna biru, keabuan pucat. Fungsi dari monosit ini, dia memiliki aktivitas fagositik yang besar. Sel ini siap akan bermigrasi melalui pembuluh darah jika terjadi infeksi. Jika monosit telah meninggalkan aliran darah, maka sel ini akan menjadi histiosit jaringan atau makrofag tetap. Selanjutnya yakni limfosit. Limfosit ini berjumlah sekitar 30% dari jumlah sel darah putih. Nah, limfosit ini memiliki nukleus berwarna biru gelap yang dikelilingi oleh lapisan tipis sitoplasma. Ukurannya sedikit bervariasi. Dan ada dua jenis limfosit yang perlu teman-teman ketahui. Ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B ini limfosit yang berdiferensiasi atau matang di sumsum tulang. Ingat saja, limfosit B itu merupakan limfosit bone marrow atau sumsum tulang. Sedangkan limfosit T itu limfosit yang berdiferensiasi di bagian timus. Sehingga T-timus itu merupakan limfosit yang berdiferensiasi pada daerah timus gitu. Fungsi dari limfosit ini limfosit merupakan leukosit yang berperan dalam proses atau reaksi imunologis, terutama dalam hal reaksi antigen antibodi. Nah, selanjutnya kita akan membahas perhitungan leukosit dan eritrosit. Nah, sebelumnya saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara kerjanya di sini, tapi teman-teman cukup membaca modul yang telah disiapkan. Nah, untuk perhitungan leukosit, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar. Nah, untuk perhitungan leukosit sendiri, kita melakukan perhitungan pada daerah 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk perhitungan eritrosit, kita melakukan perhitungan pada kamar A, B, C, D, dan E. Nah, untuk volumenya teman-teman bisa tentukan sendiri. Teman-teman bisa hitung sendiri di sini masing-masing karena sudah ada ukurannya. Nah, kemudian untuk rumus perhitungan eritrosit dan leukosit ini adalah jumlah total eritrosit dan leukosit adalah sama dengan N per V dikali pengenceran, di mana N merupakan jumlah leukosit dan eritrosit, serta V merupakan volume kamar hitung. Nah, di sini teman-teman juga bisa baca di modul, itu di perhitungan leukositnya terdapat pengenceran 20 kali, sedangkan perhitungan eritrosit itu 200 kali. Nah, di sini pengenceran tersebut, rumus untuk perhitungan leukosit ialah N kali 50, sedangkan rumus perhitungan eritrosit, mohon maaf, di sini ada eritrosit, untuk rumus perhitungan eritrosit yakni N dikali 10.000. Nah, selanjutnya kita beralih ke kondisi klinis yang terkait dengan jumlah eritrosit dan leukosit. Nah, di sini ada 5 penyakit atau kondisi klinis yang berkaitan dengan jumlah eritrosit dan leukosit. Nah, yang pertama yakni AIDS. Nah, AIDS merupakan atau acute immunodeficiency syndrome. Ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus, di mana virus ini menyerang sel limfosit T. Di mana yang kita ketahui bahwa sel limfosit T ini merupakan sel yang sangat berperan dalam reaksi imunologi. Sehingga efek dari kematian dari sel limfosit ini akan berperan akan mempengaruhi imunitas dari seseorang. Selanjutnya yakni anemia. Anemia ini ditandai dengan penurunan kadar sel darah merah atau eritrosit. Nah, jadi bisa dikatakan kalau anemia bisa dari apabila kita melakukan perhitungan dan jumlah eritrositnya kurang dari yang kita harapkan atau kurang dari kadar yang ditentukan, maka bisa dikatakan ada indikasi anemia. Nah, anemia ini ada berbagai jenis, yakni anemia hemoragi, anemia defisiensi zat besi, anemia aplastik, anemia pernicious, dan anemia sickle cell, atau di mana teman-teman nanti bisa baca sendiri. Kemudian penyakit selanjutnya yakni leukemia. Leukemia ini adalah penyakit
yang biasa disebut sebagai kanker darah. Leukemia ini terjadi proliferasi sel darah putih yang tidak terkendali, sehingga bisa dikatakan sel darah putih ini meningkat secara drastis. Jenis leukemia ini ditentukan dari berdasarkan jenis sel yang dominan. Ada yang disebut sebagai mielositik, ada yang disebut sebagai monositik, ada yang disebut sebagai limfositik. Kemudian ada polisitema. Polisitema ini kebalikan dengan anemia, di mana kalau anemia, sel darah merahnya itu kurang dari kadar yang seharusnya. Tetapi polisitema itu sel darah merah lebih dari yang seharusnya. Selanjutnya ini trombositopenia. Trombositopenia ini adalah suatu kondisi di mana jumlah kecil trombosit abnormal terdapat sejumlah kecil trombosit abnormal di dalam daerah yang bersirkulasi. Ini akan memperlama waktu koagulasi dan memperbesar risiko terjadinya pendarahan dalam pembuluh darah. Mungkin sekian dari asistensi praktikum darah dan komponennya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.